Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik dan sehat walafiat. Di masa pandemik ini, kalian harus tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan berolahraga. Ibu guru berharap dan kita juga berdoa semoga COVID-19 segera hilang dari bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Halo teman-temanku semua, hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, pembelajaran 3. Materinya adalah PKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, coba perhatikan video berikut ini. Setelah kalian mengamati video tersebut, apa yang bisa kalian petik dari video tadi? Ya, benar, bahwa kalian harus menghormati orang yang lebih tua, saling menolong dan mensyukuri segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita atas nikmat kesehatan, baik berupa fisik dan jiwa kita. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia. Karena Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebelum kita membahas nilai Pancasila, Ibu Guru akan mengingatkan lagi isi dari Pancasila. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Lambang sila pertama adalah bintang. Nilai Pancasila yang terkandung dalam sila pertama diantaranya: lambang sila kedua Pancasila adalah rantai. Berikut ini adalah nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua. Pohon beringin merupakan lambang pada sila ketiga. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga diantaranya: banteng merupakan lambang pada sila keempat. Nilai yang terkandung dalam sila keempat diantaranya: padi dan kapas merupakan lambang sila kelima. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima diantaranya: nilai-nilai Pancasila ini harus kalian tanamkan mulai kalian sejak kecil, agar saat dewasa kalian akan terbiasa untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai pada Pancasila yang ada di Indonesia. Tahukah kalian bahwa negara Indonesia adalah negara yang sangat luas dan strategis? Ya, Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat menguntungkan baik dalam segi ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, transportasi, maupun pariwisata. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Berada di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Posisi ini sangat menguntungkan bagi Indonesia karena menjadi lalu lintas dalam perdagangan dunia. Selain itu, juga berpengaruh terhadap kondisi cuaca dan iklim yang ada di Indonesia. Posisi geografis yang lain yaitu berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kondisi ini membuat musim yang ada di Indonesia hanya ada dua, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim hujan itu terjadi pada bulan Oktober hingga April yang ditandai dengan berhembusnya angin muson barat. Sedangkan musim kemarau berlangsung dari bulan April hingga Oktober yang ditandai dengan berhembusnya angin muson timur. Dilihat dari letak geografisnya di atas, Indonesia berada pada posisi persilangan dunia atau World Cross Position. Artinya, pada posisi ini Indonesia menjadi pusat jalur lalu lintas dunia. Oleh sebab itu, Indonesia sering dijadikan tempat pertukaran dalam bidang perdagangan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Adapun batas wilayah Indonesia secara geografis adalah sebagai berikut. Bagian utara Indonesia
berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Samudra Pasifik, Laut Cina Selatan, dan Malaysia. Bagian timur Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Bagian selatan Indonesia berbatasan dengan benua Australia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Bagian barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Kalian tadi sudah mendengarkan penjelasan tentang nilai-nilai Pancasila dan letak geografis Indonesia. Oh iya, pernahkah kalian mendengarkan cerita dari teman kalian? Masih ingatkah kalian tentang ide pokok? Ide pokok yaitu inti dari sebuah cerita. Ide pokok bisa kalian temukan dari cerita tertulis dan cerita lisan. Dari cerita lisan, ide pokok bisa ditemukan apabila kalian mendengarkan cerita secara seksama. Jadi, jika ada guru ataupun teman kalian yang bercerita, maka dengarkanlah mereka bercerita mulai dari awal sampai akhir, sehingga kalian nanti bisa menentukan ide pokok dari cerita tersebut. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.